Oke, pertanyaan yang pertama yaitu mengenai pengertian zakat. Kata zakat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu zakata atau zakah, yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Pertanyaan kedua yaitu mengenai arti dari zakat itu mensucikan harta. Apa sih maksudnya gitu kan? Nah, zakat dalam hal ini kan bermakna menyucikan harta. Maksudnya itu adalah karena di dalam beberapa nas Al-Quran dan hadis secara tegas itu disebutkan jika harta yang kita miliki hendaknya disucikan dengan membayar zakat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang berarti ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 103. Nah, maka kewajiban bagi pemilik harta yaitu segera bertobat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram itu. Nah, pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang berarti, hai orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Jelaskan disebutkan bahwa pada harta kita itu terdapat juga sebagian harta-harta orang lain, sehingga diwajibkan bagi kita untuk berzakat jika sudah mencapai ketentuannya, untuk membersihkan harta dan membersihkan jiwa kita. Selanjutnya yaitu mengenai ayat Al-Quran atau dalil Al-Quran yang sering menggandengkan perintah zakat setelah perintah sholat. Sedikitnya ada 24 tempat ayat Al-Quran yang menyebut sholat dan zakat itu secara beriringan. Di antaranya yaitu yang pertama pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya itu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang kedua itu terdapat juga pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 110, yang artinya, dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Lalu selanjutnya ada pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 55, yang artinya itu, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Selanjutnya itu pertanyaan mengenai mengapa zakat wajib dilaksanakan dan apa sih hikmah dari menunaikan zakat itu. Nah, mengapa zakat wajib dilaksanakan? Ya karena zakat itu kan termasuk dalam rukun Islam yang keempat. Ibadah ini juga menjadi salah satu ibadah wajib yang harus dilakukan umat Islam. Terlebih lagi bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Dalam Islam itu, seseorang yang memiliki kemampuan materi atau harta yang berlebih diwajibkan untuk membantu sesama yang membutuhkan bantuan, karena di dalam harta mereka itu ada harta orang lain juga. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan berzakat atau bersedekah. Nah, selanjutnya itu hikmah zakat bagi mereka yang mengeluarkannya atau menunaikannya. Yang pertama itu dapat menyempurnakan keimanan seorang muslim. Yang kedua itu dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. Yang ketiga, hartanya itu akan terus bertambah dan tidak mungkin berkurang. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim nomor 2558, yang artinya itu sedekah tidaklah mengurangi harta. Yang keempat, yaitu dengan berzakat kita dapat menjauhkan diri dari siksa neraka. Yang kelima, yaitu dapat mencegah terjadinya tindakan jahat. Dan yang keenam yaitu dapat mensyukuri nikmat kekayaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Selanjutnya itu yaitu perbedaan zakat dan pajak. Dan boleh nggak sih kita tidak membayar zakat kalau udah bayar pajak? Nah, yang pertama itu tentang perbedaan
zakat dan pajak dulu ya. Nah, zakat adalah kewajiban agama yang merupakan bagian dari rukun Islam. Setiap orang yang telah memenuhi syarat dan rukun zakat, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Ada zakat harta, zakat perdagangan, zakat penghasilan, zakat hewan ternak, dan zakat barang tambang. Zakat adalah ibadah maliyah ijtimaiyah, artinya itu ibadah harta sosial. Nah, sedangkan pajak itu sendiri adalah kewajiban yang diberikan oleh negara. Tujuan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Walau sumber keuangan negara tentunya tidak hanya pajak, tapi ada juga dari usaha-usaha negara. Kedua adalah sebagai pengatur, misalnya pajak yang tinggi terhadap barang mewah, agar masyarakat tidak boros dalam membeli barang-barang mewah. Nah, lantas setelah membayar zakat, apakah kita masih membayar pajak? Begitu juga sebaliknya, apakah setelah membayar pajak kita masih membayar zakat? Nah, jawabannya itu adalah iya. Karena zakat adalah kewajiban agama yang dapat diberikan langsung kepada yang berhak atau melalui amil zakat, sedangkan pajak adalah kewajiban dari negara yang juga bagian dari syariat Islam. Jadi yang namanya kewajiban kita harus menjalankan kedua-duanya. Selanjutnya itu ada pertanyaan ya. Pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bahkan beliau akan memerangi pihak yang tidak mau membayar zakat, meskipun zakat yang dibayarkan pada saat Rasulullah hidup hanya berupa seutas tali. Kenapa sih kayak gitu? Kenapa gitu kan? Nah, kenapa seperti itu? Yaitu karena setelah sukses Abu Bakar, masalah utama Islam adalah sebuah gerakan yang dikenal dengan kemurtadan yang mengancam persatuan dan stabilitas negara Islam. Masalah kemurtadan ini dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok pertama mereka yang mengkaliankan kenabian, yang kedua yaitu orang yang meninggalkan Islam dan kembali kepada keyakinan mereka yang lama di zaman jahiliyah, dan kelompok ketiga itu yang tidak mengakui pemerintahan Madinah tetapi berkata bahwa mereka masih menerima Islam. Orang-orang ini tidak percaya pada pemerintahan Madinah karena menolak membayar zakat dengan alasan bahwa zakat adalah pemaksaan. Beberapa orang sahabat itu menasehati kepada Abu Bakar agar dia tidak memerangi orang yang tidak membayar zakat. Namun disinilah keteguhan hati Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengatakan, dengan sesungguhnya walaupun mereka enggan membayar seutas tali kecil yang telah pernah dibayarkan kepada Rasulullah dahulu, niscaya akan kuperangi juga mereka, selain pun aku akan binasa oleh karenanya. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai jenis zakat. Ada 2 macam zakat, yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Nah, zakat fitrah itu dibayarkan pada saat puasa Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal dibayarkan ketika telah mencapai nisab dan haulnya. Nah, ada pertanyaan mengenai nisab dan haul. Apa sih nisab dan haul itu? Kan asing banget didengar. Nah, nisab itu adalah batas zakat. Harta yang dimiliki telah mencapai jumlah tertentu. Sedangkan haul adalah batas waktunya, bahwa pemilikan harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Nah, ada yang bertanya lagi nih Kak, menurut kakak itu siapa sih pihak yang berhak memungut dan membagikan zakat pada saat sekarang ini? Nah, kalau menurut saya sendiri nih ya, pihak yang berhak memungut dan membagikan zakat pada saat sekarang ini yaitu kita serahkan saja kepada BAS, yaitu Badan Amil Zakat, karena mereka insya Allah bisa amanah dan dapat tersampaikan zakatnya dengan tepat. Maksudnya dengan tepat itu tuh kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, selanjutnya itu ada zakat mal. Zakat mal itu tuh mencakup 4, yaitu ada zakat harta perniagaan, zakat hasil pertanian, zakat hasil ternak, dan zakat emas dan perak. Yang bertanya nih mengenai apa sih mustahik zakat itu? Nah, mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat itu telah diatur dengan jelas dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Selanjutnya itu ada yang bertanya nih mengenai apa sih mustahik zakat itu?
Nah, mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat itu telah diatur dengan jelas dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan yang termasuk ke 8 mustahik zakat atau penerima zakat, yaitu yang pertama itu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga riqab, yang keempat gharim, yang kelima mualaf, dan yang keenam fisabilillah, yang ketujuh itu ada ibnu sabil, dan yang kedelapan ada amil zakat. Nah, untuk penjelasan orang-orang yang dapat menerima zakat atau mustahik zakat itu yang pertama kan orang fakir. Nah, orang fakir itu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekalipun. Yang kedua itu ada orang miskin, yaitu orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu kehidupan pokoknya saja sehari-hari pada taraf yang minimal. Nah, yang ketiga itu ada riqab. Riqab yaitu untuk memerdekakan hamba sahaya. Yang keempat itu ada ghorimin, yaitu untuk membebaskan beban orang yang berutang untuk kepentingan kebaikan. Yang kelima yaitu mu'alaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam. Yang keenam itu ada fisabilillah, yaitu orang yang berada di jalan Allah atau untuk kepentingannya di jalan Allah. Yang ketujuh itu ada ibnu sabil. Ibnu sabil yaitu orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu di luar kota. Selanjutnya yang terakhir, yang kedelapan yaitu amil zakat, yaitu lembaga atau perorangan yang mengelola zakatnya. Selanjutnya yaitu kita cari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu mengenai mustahik zakat, yaitu ada di Quran surat At-Taubah ayat 60 yang artinya itu atau terjemahannya itu, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dalam berzakat juga kita harus memperhatikan etika-etika ya. Etika-etika dalam berzakat yaitu yang pertama, segera membayar zakat setelah waktu wajibnya tiba. Yang kedua itu merahasiakan pembayaran zakat agar terhindar dari sifat riya atau pamer dan sum'ah atau mencari popularitas saja. Yang ketiga itu boleh dilakukan secara terang-terangan jika kondisi memungkinkan, terhindar dari riya dan sum'ah, serta sebagai pelajaran agar orang lain tergugah hatinya untuk membayar zakat. Nah, tidak merusak zakat dengan alman dan al-azda. Yang kelima yaitu menganggap zakat sebagai hal kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Dan yang keenam itu zakat dengan harta yang terbaik ya, yang kita miliki. Dan yang terakhir itu selektif memilih penerima zakatnya yang benar-benar membutuhkan. Dalam berzakat juga kita harus memperhatikan etika-etika ya. Etika-etika dalam berzakat yaitu yang pertama, segera membayar zakat setelah waktu wajibnya tiba. Yang kedua itu merahasiakan pembayaran zakat agar terhindar dari sifat riya atau pamer dan sum'ah atau mencari popularitas saja. Yang ketiga itu boleh dilakukan secara terang-terangan jika kondisi memungkinkan, terhindar dari riya dan sum'ah, serta sebagai pelajaran agar orang lain tergugah hatinya untuk membayar zakat. Nah, tidak merusak zakat dengan alman dan al-azda. Yang kelima yaitu menganggap zakat sebagai hal kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Dan yang keenam itu zakat dengan harta yang terbaik ya, yang kita miliki. Dan yang terakhir itu selektif memilih penerima zakatnya yang benar-benar membutuhkan. Selanjutnya itu mengenai niat dan doa orang berzakat. Tentu saja ketika ingin berzakat kita harus niat dulu.
Niatnya yaitu agar bisa diterima dan mendapatkan manfaat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka zakat harus diawali dengan niat. Sama seperti ketika kamu berpuasa atau hendak melaksanakan sholat, kan harus niat dulu nih. Nah, niat yang harus kamu ucapkan ketika hendak membayarkan zakat fitrah. Karena zakat itu kan ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama itu niat zakat fitrah, yaitu nawaitu an uhrija zakatal fitri li nafsi fardholillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya karena Allah Ta'ala. Nah, sementara niat untuk melaksanakan zakat mal itu yaitu nawaitu an uhrija zakata ma'ali fardholillahi ta'ala, yang artinya saya berniat mengeluarkan zakat harta milikku karena Allah Ta'ala. Tak hanya niat, kita juga berdoa bagi orang yang akan berzakat itu ya, yaitu doanya untuk orang yang akan berzakat yaitu Allahumma ja'alha maghnaman wala taj'alha maghraman, yang berarti ya Allah, jadikanlah zakatku ini sebagai keberuntungan bagiku untuk di dunia dan di akhirat, dan janganlah engkau menjadikannya sebagai denda yang menimbulkan kegundahan di hatiku. Selanjutnya ada yang nanya nih, kenapa sih kita sebagai muslim itu harus berdoa? Nah, karena Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Al-Ghafir ayat 60. Dalam ayat tersebut Allah tuh menegaskan bahwa berdoa hanya kepadanya, yaitu doa kepadanya itu adalah ibadah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya padahal dia sudah berjanji mengabulkan doanya sebagai orang-orang sombong sehingga akan dimasukkan ke neraka dalam keadaan hina. Doa itu sebagai ibadah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Selanjutnya itu ada yang bertanya lagi nih, mengapa sih doa itu menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang muslim? Salah satunya ketika hendak berzakat. Ya, jawabannya itu karena doa itu kan salah satu sarana bertakarub dan sebagai rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memelihara iman dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Melalui doa juga lebih memelihara hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membuat manusia itu lebih ingat kepada Allah. Dengan mengingat Allah akan membuahkan amal perbuatan dan sikap yang tulus kepada Allah. Salah satunya adalah ketika hendak berzakat, kita diwajibkan untuk berdoa sebagai rasa syukur kita dan sarana agar zakat yang kita keluarkan itu berkah dan hanya mengharapkan ridha Allah semata saja. Oke, sekian Q&A dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, bukan bermanfaat untuk diri saya sendiri, tetapi bermanfaat juga untuk kalian semua yang mendengarkan dan menyimaknya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.